Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walahu amma ba'd. Insyaallah ini tidak seperti pertemuan biasanya dengan saya normalnya pada Ahad keempat, dan karena mengisi menggantikan saya diminta dan dipersilahkan membawa tema apa. Saya memilih tema fiqih muamalah. Tentu lebih spesifik lagi adalah membahas sesuatu yang terkait dengan belakangan ini lagi marak di masyarakat, transaksi keuangan yang namanya pay letter. Pay letter. Pay letter ini adalah yang layanan pembiayaan yang disediakan oleh kebanyakan dompet digital. Istilah dompet digital ini banyak macam-macam namanya. Ada GoPay, ada ShopeePay, ada Dana, ada yang berupa dompet digital juga bisa dikatakan seperti Link Aja dan lain-lain. Baik, hal-hal apa urgensinya tema ini? Ya tentu untuk mencapai transaksi yang halal, untuk menghindari transaksi yang bersifat ribawi, gharar, dan ada beberapa poin lagi termasuk yang bersifat maisir, cakalah. Baik, saya mau fokuskan dulu ke tema itu saja. Cuma untuk memahami ini kita perlu mengulang lagi. Kalau toh mungkin pernah dulu dibahas tentang pertanyaan apa itu riba. Nah, kalau itu sudah pernah dikaji, ya nggak apa-apa, kaji diulang lagi sampai paham. Nah, pertanyaan itu apa itu riba? Nah, itu. Jadi jawabannya ya riba itu akad. Riba itu adalah akad. Jadi riba itu bagian dari akad yang haram. Melebihkan ya? Iya, itu arti harfiahnya. Riba secara harfiah. Bukan itu yang kita tuju kan? Yang kita tuju apa hakikat riba? Ya jawabannya sederhananya dia bagian dari akad. Dia cabang di dalam kitab-kitab fikih. Dia dibahas di bawah bab jual beli. Jadi ada bab besar namanya bab fikih ya, hukum jual beli. Di dalam bab itu dibahas bagian parsial namanya bab riba. Nah, dari mana datangnya? Kok bisa masuk ke situ? Gitu kan? Baik. Saya lagi mikir nih gimana caranya biar sederhana tapi mudah dipahami ya. Sederhananya riba itu terjadi pada dua kemungkinan, yaitu transaksi pertukaran. Transaksi pertukaran yaitu uang versus uang. Itu terjadi di situ. Transaksi pertukaran uang versus uang. Bisa tunai atau tidak tunai. Bisa terjadi riba di situ. Oke. Nama ribanya disederhanakan oleh para ahli ilmu dengan dua macam saja, dua varian aja riba nih, dua varian. Varian pertama namanya riba fadl, yang kedua riba nasi'ah. Namanya memang begitu, nggak diterjemahkan. Udah gitu aja namanya. Namanya pertama riba fadl, kedua namanya riba nasi'ah. Nah, kita bahas yang pertama.
Riba fadl ini terjadi gara-gara apa? Jawabannya gara-gara transaksi pertukaran harta versus harta. Harta apa? Ada catatannya. Harta khusus. Jadi harta yang dipertukarkan dalam akad riba fadl ini harus harta khusus. Namanya harta ribawi. Apa saja modelnya? Bisa dia di zaman Nabi dulu sebelum ada uang kertas, zaman Nabi dulu ya uang itu berupa emas, uang itu berupa perak, berarti itu masuk emas, perak. Terus gandum ini ada dua varian, ada gandum namanya wheat, ada namanya syair. Nah syair ini biasanya disebut barley. Dan gandum dengan dua varian, jadi udah 4 kan, emas, perak, gandum wheat, gandum barley. Nah yang kelima kurma, yang keenam garam. Salt. Iya garam. Jadi garam ini dulu jadi duit, sekarang enggak. Jika terkait 5 item barang ini, hati-hati, salah transaksi dia bisa jadi riba. Nah, 6 item ini dikelompokkan lagi jadi 2. Satu grup emas dan perak, satu grup lagi gandum wheat, gandum barley, kurma, garam. Jadi 4 satu grup, yang satu lagi 2 grup. Dan yang dua komponen grup terpisah. Nama makanan. Ini supaya kita tahu, karena kenapa harus diceritakan ke zaman Nabi? Karena itulah asal syariat, gitu ya. Semua hukum yang akan disimpulkan oleh ulama dimanapun dan kapanpun harus merujuk ke data awal. Itu makanya diceritakan supaya sama-sama kita paham. Jadi jangan supaya nanti kira-kira suka-suka ulama itu menyimpulkan gitu ya. Ini berhak untuk dipahami oleh siapapun, bukan hanya oleh ulama saja. Supaya kita sama-sama diajak berpikir. Data hadis ini valid, nggak diragukan masalah data itu, bahwa 6 item barang ini sempat dinyatakan ulama sebagai ini disebut barang ribawi, bukan barang haram. Cuma gara-gara menggunakan barang ini dalam transaksi, hati-hati bisa terjadi riba. Kenapa dikelompokkan tadi 2, emas perak satu grup, gandum dan garam itu satu grup? Ya udah, bapak-bapak pikir juga bisa nyambung itu nanti. Ini sesuatu yang bisa dimakan, ini tidak. Satu itu baru bagian dari alasannya. Tapi intinya adalah mulai pertanyaan begini, kapan terjadi ribanya? Satu, oke, jawabannya adalah jika terjadi. Nah, kenapa digrupkan tadi? Emas versus emas, rawan. Emas versus perak, rawan, nggak pasti riba, rawan. Nah, kapan terjadi riba? Emas versus emas. Aku punya perhiasan atau emas udah berbentuk, mungkin berbentuknya ya entahnya koin, entah bentuknya miniatur, ya kan? Karatnya cuma 22 karat, beratnya 10 gram. Ada kawan aku punya koin emas juga 24 karat, beratnya 8 gram. Terjadilah transaksi antara aku butuh koin itu, dia pengen yang aku punya. Yang berbeda di situ adalah punya dia 8 gram, punya aku 10 gram. Terjadi transaksi kami ini disebut riba. Di mana masalahnya? Karena emas ini harus dihitung beratnya, bukan modelnya, bukan kualitasnya. Enggak masalah, mau dia 24 karat, ini 22 karat, dan ini 10 gram, itu 8 gram. Mungkin logika bisnis ini udah setara nih, nggak bisa. Ini kena pasal, nggak bisa pak. Kalau mau transaksi
ini versus itu, nggak ada jalan keluar kecuali bikin itu 10 gram, ini 10 gram. Nggak mau laku katanya, ya udah jangan transaksikan, cari cara lain. Kalau kamu transaksikan langsung begitu, kena pasal. Dan kemudian itu karena satu jenis emas versus, oke, emas versus perak di mana? Oh, ini agak lapang, tapi hati-hati, masih terjadi riba masih. Caranya supaya ini aman transaksinya, tidak ada masalah diurutkan ini harus berapa gram, itu harus berapa gram. Kenapa? Oh, beda barang pula. Ini emas, itu perak. Ini emas, mau kalian tawar menawar silakan. Ini 10 gram. Mau beli perak itu berapa ratus gram terserah. Silakan kalian tawar menawar. Cuma transaksikan saat itu, serah terima barang. Jadi kau serahkan 10 gramnya emas, kau terima mungkin 100 gram perak, selesai. Itu silakan, nggak ada masalah di sini urusan ukuran timbangan yang sama. Udah paham tuh? Pantangnya di mana kalau yang ini? Pantangnya jangan bulan depan ku serahkan peraknya katanya, kena dia nggak bisa. Nggak bisa, udah deal kita ya. Aku bawa dulu yang 10 gramnya, oke. Nah, kapan kau serahkan ke aku yang 100 gram peraknya? Bulan depan lah. Nggak harus bulan depan, lusa juga nggak boleh. Di situ pula kena pasalnya, gitu kan? Jadi udah paham tadi? Udah. Ini satu grup, komponennya tadi 2, emas dan udah dijelaskan bagaimana jalan haramnya dan bagaimana jalan halalnya. Oke, pertanyaannya, bagaimana kalau ini nyebrang dari grup yang 2 ke kurma dan? Jawabannya tidak ada masalah. Aku punya 10 gram emas, mau beli kurma, ya terserah tawar menawar lah. Ini mau berapa beli? Mau 1 ton? Terserah, ya kan? Silakan tawar. Boleh ngutang nggak? Boleh, nggak ada masalah dia. Yang tadi empat apa nih? 4 item nih. Tapi kalau sesama yang 4 ini ada masalah dia. Misalnya kurma versus kurma ajwa 1 kilo, pengen dibeli dengan 2 kilo kurma sukari. Logika bisnis setara lah. Ajwa mahal, 1 kilo dibayar dengan 2 kilo kurma sukari. Transaksikan langsung, kena pasal dia. Nggak bisa. Biar aman gimana? Ya sekilo. Kalau salah satu pihak lebih, kena pasal. Gitu. Bisa nggak ngaruh? Ya kan? Jenisnya nggak ngaruh ya, Pak? Nggak ada urusan dengan jenis. Pokoknya ini kurma, gitu kan? Begitu juga dengan gandum. Tadi gandum super, gandum bulog, misalnya, nggak bisa. Harus setimbangan. Nggak ada urusan dengan quality. Segitu Nabi zaman itu sudah mengawal itu. Entah apa hikmahnya, tanya pakar ekonomi makro. Ekonomi makro nggak ngerti ya? Ekonomi makro di sini. Garam juga begitu, gitu. Karena garam di zaman itu sudah dikategorikan sebagai duit. Sekarang nggak. Nah pertanyaannya sekarang, kalau inilah syariat, itulah data mentah yang kita baca. Dan kita hidup di tahun 1440-an Hijri dan data ini, itulah kelebihan Islam. Syariat Islam harus menjawab segala permasalahan zaman. Pertanyaannya adalah, kalau barang itu nggak ada sekarang, terus apa modelnya? Nah, inilah jawaban ulama. Apakah hanya emas saja? Apakah hanya kurma saja? Maka dikembangkan oleh ulama. Inilah yang disebut dengan metode qiyas. Jadi salah satu solusi hukum syariat kita itu salah satunya adalah qiyas.
Jadi emas itu di masa itu adalah sebagai duit. Emas di masa itu sebagai duit, artinya yang bisa mewakili satuan nilai. Perak juga begitu. Emas itu di zaman itu dinamai dinar, perak itu dinamai dirham. Jadi berjalan waktu, alat transaksi itu kan bukan emas lagi, bukan lagi perak, tapi sudah dari dulu namanya fulus, ada namanya fulus. Fulus. Jadi fulus itu jenis receh sebagai solusi transaksi. Kalau emas kegedean, perak masih kegedean, biar ada solusi pecahannya, bukan emasnya dikecilin, nanti gampang hilang. Dibikinlah oleh khilafah zaman dulu fulus namanya. Bahannya apa? Bisa tembaga, ya, timah mungkin. Disebut fulus. Fulus ini supaya dinyatakan bernilai atas fatwa penguasa. Kata penguasa, sekian fulus setara dengan 1 dirham. Ya udah. Tapi pernah juga tuh dulu terjadi inflasi gara-gara fulus. Karena khalifah mikir dia, cocok juga kita cetak banyak-banyak. Jadi banjir fulus. Jadi fulus ini tidak stabil memang. Nah, jadi bedakan tadi dinar, dirham, sama fulus. Nah, belakangan ini kalau disebut fulus, pokoknya duit fulus kan itu. Dulu itu nama dari receh yang bukan dirham, bukan dinar. Jadi jawaban ulama menjawab adalah, ya meskipun sekarang uang sudah berubah bentuknya, maka prinsip itu sama. Artinya hati-hati mempertukarkan uang versus uang. Nah, lalu uang sekarang banyak banget. Ada dolar, ada pound, ada Perancis, ada rupiah, ada rial. Nah, ini nama-nama uang ini akhirnya ditariklah oleh para ulama. Berarti varian-varian. Dulu varian cuma 2 di hadis itu, yaitu emas dan perak. Sekarang variannya banyak. Ada rupiah, ada ringgit, ada baht, ada rial, dan seterusnya. Dolar. Oleh karena itu, ditariklah hukumnya seperti yang tadi. Kalau kamu pertransaksian rupiah versus rupiah, hati-hati, hukumnya sama seperti mempertransaksikan emas versus emas. Nggak ada urusan dengan kualitasnya. Yang penting nolnya dan angkanya sama gitu. Artinya nggak boleh lebih kan? Gitu. Rupiah versus, bagaimana kalau rupiah dengan dolar? Berarti pertukarannya seperti emas versus perak. Boleh enggak nego? Boleh. Inilah money changer. Enggak ada masalah. Cuma apa pantangannya? Spot. Harus serah terima saat itu, jangan tunggu bulan depan katanya. Lihat kurs dolar sekarang 14.500. Oke, gini aja. Aku butuh 3.000 dolar. Bulan depan pusarkan dolarnya, atau terbalik, aku terima dulu sekarang dolarnya, nanti rupiahnya. Nggak bisa, pantang itu, kena riba dia, namanya riba fatol itu. Ya, karena apa? Seperti emas dan perak tadi, nggak bisa, pantang dia. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz, itu hukum gimana dengan pasar uang yang sifatnya ini, yang bukan pasar modal, pasar uang lah, ya, pasar uang yang namanya tabinomo, apa itu. Di situ permasalahannya kadang. Jadi ya, kalau saham lain lagi ya. Ini pasar uang. Di situ masalahnya. Ya. Baik. Sudah terjawab itu kan? Sudah.
Harus gandum aja enggak, kena pasal dengan beras juga, beras ketan, rojo lele, ya kan? Boleh nggak transaksi? Aku ngutang dulu dong, sekarang butuh berapa? Nah gini, aku beras bulog aja, beras bulog 1 ton, nanti aku bayar 800 kilo beras super. Nggak bisa, kena pasal. Nah kalau nggak mau gimana dong? Kalau tentu rugi dong. Ya udah, makanya jangan transaksikan begitu. Ceritanya dulu ada sahabat Rasul bernama Bilal bin Rabah. Dia bawa kurma bagus nih, super. Ditanya sama Nabi, kau dapat dari mana kurma nih? Ceritanya gini loh, aku dari kurma biasa aja. Ada kawan, dia punya kurma super, aku tawar 2 kilo, aku anggap aja kilo, zaman itu nggak ada kilo. 2 kilo aku beli punya dia 1 kilo. Deal kami, inilah dia barangnya. Riba nih. Jangan begini caranya. Kalau kau butuh kurma super di tangan kau kurma juga, nggak boleh kau adu di situ. Kau jadikan barang lain dulu. Mungkin kau beli anggur dulu lah. Anggur itu kau belikan ke kurma itu, nggak ada masalah. Tapi kau adu langsung gitu, kena kita. Diajari oleh Nabi triknya. Nah, trik ini trik halal. Ngakal-ngakalin namanya. Iya, tapi itu ajaran Nabi ya. Jangan langsung kurma versus kurma. Kau belikan dulu ke barang lain. Gitu. Mungkin cincin besi kali dari situ ke kurma. Kalau kurma versus kurma nggak bisa, harus 1 kilo versus 1 kilo. Nggak ada urusan dengan kualitas. Ini riba apa namanya ini? Riba fatal. Jadi terjadinya riba gara-gara barangnya. Lebihnya di mana? Itu tadi terjadi peluang di sana, peluang kezaliman. Saya ada peluang kezaliman. Apa standar ukurnya? Jadi jangan bayangkan dulu dengan uang kertas sekarang ya. Ini nggak ada standar ukur karena zaman itu kurma inilah duit, gitu loh. Emas itulah duit. Kitanya sekarang nggak ada pilihan duit kecuali rupiah. Dulu enggak, banyak alternatif mereka untuk transaksi. Nah, karena ini dijadikan sebagai duit nggak bisa. Nah, dapat poin itu namanya riba fatal.